Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin berbagi tips kepada sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Di pagi yang sejuk ini, alhamdulillah di tempat saya ya, sejak seminggu terakhir sampai saat ini, alhamdulillah curah hujan sangat mencukupi di tempat saya ya. Kemarin kekurangan hujan dan alhamdulillah untuk saat ini, sampai saat ini curah hujan sangat bagus dan mencukupi. Maka dari itu sahabat tani, saya akan berbagi tips kepada sahabat-sahabat tani bagaimana cara mengantisipasi terjadinya busuk batang ataupun busuk pelepah pada tanaman jagung apapun. Nah sahabat tani, pengantisipasian ataupun penjagaan pada tanaman jagung sebelum tanam saya sudah membagikan video saya sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat tani yang baru melihat channel saya, cari saja di playlist mengenai seputar jagung. Jadi di sana sudah saya kupas tuntas mengenai cara pencegahan busuk batang, cara meningkatkan tongkol ataupun pengendalian gulma pada tanaman jagung. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana cara memaksimalkan ataupun membuat akar jagung lebih kokoh, lebih tahan busuk batang, juga nanti daunnya lebih bagus, lebih lebar menggunakan dua bahan ya. Insya Allah sahabat-sahabat tani tidak asing lagi dengan kedua bahan tersebut. Nah sahabat tani, bisa dilihat untuk rumputnya alhamdulillah aman sampai saat ini ya. Ini bisa dilihat ya. Dan saya akan masuk ke dalam. Saya cari lokasi yang enak di pematang. Nah, saya sudah di pematang ya. Jadi seperti ini sahabat tani. Bisa dilihat ya. Ini bekas tanaman padi ya. Nah, sahabat-sahabat tani bisa lihat sangat bersih gulmanya ya. Memang ini jeraminya masih banyak ya, tetapi saya kendalikan, ini sudah saya bagas di video sebelumnya. Nah ini sahabat tani ya, ini saya akan bagas mengenai cakar harimau ataupun cakar elang. Ini ya. Nah untuk mendapatkan hasil yang bagus atau maksimal, batangnya kokoh seperti ini, sudah saya bagas di video sebelumnya. Dan hari ini saya akan membagas mengantisipasi bagaimana jagung agar tidak mudah terserang busuk batang ataupun busuk pelepah. Jadi sahabat tani, yang saya lakukan adalah pertama, ini saya memakai fungi ya. Fungi yaitu fungi yang sistemnya sistemik, bukan yang kontak lagi ya. Yang memasuki usia 40 ke atas harus memakai yang sistemik, jangan yang kontak. Dan hari ini saya memakai sama sinergi ya. Sinergi kalau di tempat saya yang seperti ini harganya kemarin kalau nggak salah kisaran 135 kalau nggak salah kemarin ya, kisaran seperti itu. Nah untuk kapasitas tangki 14 sampai 16 liter cukup satu tutup ya, cukup satu tutup itu ya, cukup satu tutup saja. Nah fungsi dari sinergi sendiri ini memperkokoh batang, akar, juga membuat proses fotosintesis lebih maksimal pada tanaman jagung. Selain itu juga bisa meningkatkan tongkol, juga bobot, dan banyak lagi. Juga melindungi dari busuk batang ataupun busuk pelepah. Ini yang pertama ya. Nah yang kedua sahabat tani, saya memakai bahan aktif yang namanya asam gibberellik ya. Itu ada pada Gibro, ada pada JPT, maksud saya ada pada K3, ada pada Super Gib ya. Dan ini sering saya pakai ya. Jadi fungsinya K3 ini adalah merangsang pertumbuhan akar baru agar lebih kokoh, tahan panas ya. Ini nah nanti sahabat tani bisa campurkan pelekat. Jangan lupa pelekat itu wajib hukumnya bagi saya ya, karena pelekat tersebut agar tidak mudah tercuci embun ataupun hujan saat turun. Fungsinya tadi untuk pelekatnya.
Nah, di saat seperti ini sahabat tani ya, saya akan bawa naik lagi ya, biar sahabat-sahabat tani lebih detail dan sahabat-sahabat tani bisa apa itu namanya melihat video saya sebelumnya. Nah, ini akan saya naik ya, saya naikkan videonya seperti ini. Nah, ini sebentar lagi akan keluar trompet ya, ataupun corong kalau orang Jawa, sudah memasuki corong. Nah, kalau nanti sudah memasuki corong, sahabat-sahabat tani tidak antisipasi dengan anti fungi ataupun seperti yang saya tunjukkan tadi, itu alhasil kadang-kadang kita hanya berusaha, yang menentukan Allah yang Maha Kuasa. Kadang-kadang itu terserang busuk batang. Maka dari itu saat seperti inilah kendalikan menggunakan anti fungi yang dimix dengan tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya bagaimana agar nanti tongkolnya lebih bagus maksimal, simak saja video saya di sebelum video ini sudah saya bakas. Oke, saya kembali lagi ke topik ya. Nah sahabat tani, untuk jarak tanam ini juga berpengaruh ya, jarak tanam juga berpengaruh, jarak tanam antara jalur yang ini sama yang ini ya, baris maksud saya. Nah, kanan kiri ini usahakan ya jaraknya 80 ya, usahakan 80. Kalau kemarin ada yang tanya, Bang, bagaimana jaraknya 60 ataupun 70? Itu kurang maksimal bagi saya. Kalau 70 masih mending ya, 70 masih mending. Kalau 60 itu kurang maksimal. Kenapa? Karena nanti ini sambung nantinya ya, ini. Nah, daunnya jagung ini sambung. Terlalu rapat. Ya, terlalu rapat. Sehingga nanti proses fotosintesis ataupun sinar matahari waktu kecil itu nggak maksimal, nggak menerobos pada akar. Oke, di situ. Jadi jarak yang maksimal adalah 80 kali 20 ya. Jadi kanan kiri 80, majunya ke sini 20. Itu sudah bagus, maksimal sekali. Nah, caranya sahabat-sahabat tani kalau tidak pernah melakukan tanam jagung seperti yang sahabat-sahabat tani lihat banyak jerami seperti ini, usahakan pakai tali ya. Jadi sini tali ditarik ke sana, ke ujung sana, nanti buat ukuran 80 pakai kayu. Sini taruh sini satu baris, sini satu baris, ataupun satu baris nggak apa-apa. Oke, nah itu tadi sahabat tani, jarak tanam juga mempengaruhi hasil panen jagung ya, jarak tanam itu juga berpengaruh. Oke, mudah-mudahan sahabat tani video yang simple dan singkat ini sahabat-sahabat tani bisa memahami apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan itu real dari pengalaman saya pribadi sahabat tani ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sering saya buat di channel saya itu benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar Jawa ataupun di Jawa, yang di luar negeri, selalu mendukung channel saya sehingga saya semakin giat, semakin aktif berbagi untuk berbagi pengalaman. Nah itu tadi ya, jadi dua bahan ini sahabat tani, sekali lagi ini adalah untuk mencegah ataupun mengantisipasi terjadinya busuk batang, itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa meningkatkan hasil panen ya, ataupun bobot ataupun tongkol. Yang ketiga, memperkokoh akar ya, ataupun cakar harimau ataupun cakar elang kalau orang sini menyebutnya. Nah, bisa dilihat ya, nah, kokohnya seperti ini. Oke, jadi sahabat-sahabat tani bisa melakukan hal seperti yang saya lakukan ya. Jadi mudah-mudahan video ini benar-benar bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Jangan lupa dukung terus channel saya agar lebih bermanfaat, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain, jangan disimpan sendiri ya. Bagikan, sekali lagi bagikan ke teman-teman yang lain, jangan disimpan sendiri, karena apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan lebih bermanfaat, lebih maksimal hasilnya, sehingga dari perantara
kebaikan hati teman-teman dimanapun Anda berada dengan berbagi video ini. Petani-petani di Indonesia ataupun di luar negeri dimanapun berada itu juga ikut merasakan manfaatnya seperti apa yang saya rasakan pada saat ini.